Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berceramah tentang ikhlas dalam beramal. Hadirin hafidhakumullah, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, artinya, dan saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya bisa juga bernilai ibadah, tergantung niat kita semua. Itu merupakan bagian dari ibadah. Persisnya ibadah gairu madlah. Ibadah baik madlah maupun gairu madlah masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas, murni karena Allah. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahalanya dengan persentase sebesar nama ikhlasnya. Jika persentase ikhlas seseorang dalam hati hanya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah. Misalnya ia hanya akan mendapatkan alasan dari 40%. Nilainya tersebut artinya kadar balasan ikhlasnya seorang bergantung pada persentase ikhlasnya dalam hati. Bagaimana disebut dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis Qudsi seperti tangan kanan memberikan suatu namun tangan kirinya tidak sampai tahu. Maksudnya amal-amal baik kita seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin hingga pada orang terdekat pun. Uwais Al-Qarni, salah satu orang saleh yang hidup pada zaman Nabi, walaupun beliau tidak pernah bertemu secara fisik dengan Nabi, mengatakan orang-orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, silaturahim, dan bertemu secara langsung. Saya Muhammad Abdul Setiawan, pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.